Namun benakku mendengungkan namamu. Tetaplah membagi mutiara hati. Tetaplah gemilang hatimu. Sinari setiap langkahku, mengajak mimpi yang dulu menjadi nyata akhirnya. Oh, oh, dan kini kau selalu menopang kelemahanku dengan indahnya cinta, indah warnamu, indah senyummu. Oh, oh, indah kau selalu. Amazing you, kau membuatku percaya akan cinta yang telah lama hilang di hatiku. Amazing you, kau membuatku terpana saat kamu menerima diriku apa adanya. Kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna. Hanya kamu, amazing you. Amazing you, kau membuatku terpana saat kamu menerima diriku apa adanya. Yeah, kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna. Hanya kamu, amazing you. Tak ada lagi yang bisa pisahkan kita saat bersama. Semua karena dirimu yang mampu begitu. Oh yeah, kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna. Hanya kamu, kau buat aku jatuh cinta, kau buat diriku bahagia, kau buat diriku sempurna. Hanya kamu, hanya kamu, amazing you.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku, yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku, yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Aku ingin lama jadi petamu, aku ingin jadi jagoanmu. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan, yeah. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat, oh dipeluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sang berita semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya, perlahan dan pasti lakukan melangkah menuju damai jiwa. Bersama dirimu terbebas dari Selamat pagi Pak Bagas. dalam wangi bunga cita-cinta. Selamat pagi Mbak Galuh. Walau rintangan berjuta, walau memaksa diriku terjerat. Pak, kita tunggu Prof Yayu dulu nggih.
Prof Yayinya udah hadir. Oh, sudah ada Prof Yayi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Pagi, Bu Yayi. Selamat pagi. Mau nyetel background-nya. Oke. Kalau Bentar ya, Mbak. Bu Yayi sehat, sudah lama tidak bertemu. oh, sehat. Line dance. Hari belum line dance. Iya, Ibu. Nanti ada ya, nanti insya Allah deh, tak usahakan. Nanti, iya. Ya, bismillah. Kalau radio tuh harusnya tuh cuma dengerin orang ngomong aja, nggak usah ada fotonya Bu Yai, nggak usah ada videonya. Iya, harusnya Mas Bagas nggak usah aja pakai video, udah matiin. Ini makanya. Ya enggak lah, biar kelihatan ini loh Mas Bagas gitu loh. Oke, baik. Saya mulai nih, Pak. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu UGM ke rumah. Selamat pagi, Sobat Sehat. Senang sekali saya Galuh dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Pagi-pagi banget ya, di bincang-bincang santai. Dan di bincang-bincang santai kali ini kita akan berbincang-bincang santai sampai dengan pukul 8.30. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas dengan santai tentunya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat dan semangat berdinamika baru, untuk mahasiswa-mahasiswa baru, gajah mada muda nih, terutama khususnya untuk program magister di FKKMK UGM. Nah, dengan kita menapaki dinamika baru pastinya perlu juga strategi-strategi yang apa nih yang kita harus lakukan biar lulus kuliahnya tepat waktu. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang apa sih tips dan triknya biar kita lulus kuliah tepat waktu. Dan gak cuma tepat waktu aja nih Sobat Sehat, tetapi juga kita bisa memaksimalkan apa yang kita dapatkan di dunia perkuliahan dan kita bawa untuk bekal di masa depan. Bersama dengan narasumber kami, Profesor Dr. Anda R.A. Yayi Suryo Probandari, Magister Sains PhD dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial, dan juga beliau juga sebagai Dewan Pengarah di Health Promoting University FKKMK UGM. Dan pagi hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Bagas Suryo Bintoro PhD dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM. Nah, untuk Anda Sobat Sehat yang mendengarkan Radio Raisa melalui website, melalui aplikasi Radio Raisa, dan juga di Zoom juga nanti bisa saya persilakan Anda untuk bertanya langsung, nanti silakan di kolom chat di bawah ini. Baik, langsung saja untuk Dr. Bagas, saya persilakan. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dari mana aja nih? Dari S1, S2 kayaknya ya. Tadi ada beberapa nama yang saya kenal di S2. Selamat pagi teman-teman. Ini hari Selasa pagi kita akan ngobrol dengan Prof Yayi. Jadi kita akan ngobrol tentang tips and trick buat lulus tepat waktu. Prof Yayi, apakah sampun sudah selesai resepnya, Prof? Sudah, tapi tidak bisa. Kayaknya baik, Prof. lebih baik nggak usah pakai. Nggak usah aja, Prof. Mohon maaf. Karena matanya terus hilang. Ya, Ya, saya pakai. Rumah saya agak mendung, meskipun ini sudah pakai lampu. Lampunya sudah berapa ini? Tidak bagus tadi. Baik, Prof Yayi ini saat ini adalah Ketua Departemen Perilaku, Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, dan juga Ketua dari Health Promoting University UGM. Nah, selain dua itu, kesibukannya apa lagi nih, Prof?
Ketua Komite Perilaku Profesional FKKMK. Kemudian itu juga makan waktu juga karena ngurusin ngurusin mahasiswa yang bermasalah. Kemudian Ketua Standar Akademik S3, ya. Kalau jadi ketua departemen jelas banyak pekerjaannya juga. Ya, dosen acaranya adalah mengajar, menguji, juga rapat. Kemudian saya di Pascasarjana juga mengelola bareng Bu Siwi di Prodi S2 Bioetika. Saya juga ibu rumah tangga ya, dan kemudian masih berolahraga. Masih berolahraga, itu yang paling penting tuh. Ya. Jadi teman-teman juga harus hidup sehat ya, buat tetap berolahraga. Nah, tadi Prof. Yayi udah mengatakan bahwa salah satu tugas beliau adalah komite profesional yang terus ngurusin ada yang bermasalah. Jadi itu nanti kayaknya berpengaruh tuh sama cepat atau enggak, tepat waktu atau enggaknya lulusnya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu, tepat waktu itu apa sih Prof sebenarnya? Apakah harus cepat atau bagaimana sih sebenarnya tepat waktu gitu? Ya, kalau tepat waktu, kalau menurut definisi dari program studi, ya sesuai dengan semester yang diberikan pada program studi tersebut. Jadi kalau S2, ya kita merancangnya sampai 4 semester, sehingga tepat waktu itu ya 4 semester. S3 itu 6 semester, sehingga ya tepat waktu 6 semester. S1 itu 8 semester ya, 4 tahun. Atau kalau kedokteran sepertinya kalau untuk S1-nya 3,5 ya. Jadi artinya 5 semester. Sebentar, 3,5 itu 7 semester. Ya, yang keperawatan juga itu kelihatannya juga 4 tahun sehingga 8 semester. Ya, tepat waktu itu sesuai dengan yang seharusnya dijalani oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal yang dari program studi. Jadi tidak harus cepat gitu ya, tetapi sesuai. Nah, Prof sebagai pengelola program, pengelola departemen, pengelola minat, itu kan sudah dihitung ada 4 semester gitu. Tapi ada juga yang saya tuh pengennya lebih cepat gitu, akselerasi gitu, lebih cepat dari 4 jadi 3 mungkin, atau dari 8 yang jadi 7 gitu. Nah, sebenarnya waktu membuat kurikulum itu apakah tepat waktunya itu sebenarnya bisa nggak sih Prof kalau kita cepat waktu gitu, lebih cepat daripada yang direncanakan gitu, dan apa sih implikasinya kalau cepat waktu gitu? Ya, oke. Nah, kalau ingin lebih cepat itu juga kalau untuk S2 masih memungkinkan. Kalau untuk S1 kalau untuk prodi kedokteran ya saya kira agak susah karena pelaksanaan kurikulumnya itu seperti paket gitu ya. Jadi kalau tidak ditawarkan di semester itu tidak ada gitu ya. Lain dengan waktu kita SKS, kebetulan kalau FKKMK itu kan menganut problem based learning kemudian kompetensi base ya, sehingga itu 1 tahun atau 1 semester itu sudah ada paket. Nah, S2 itu ada beberapa peminatan ataupun beberapa program studi S2 yang ada di Universitas Gadjah Mada ini yang sebetulnya kalau kuliahnya itu sudah selesai 2 semester ya. Yang ketiga dan keempat itu memang diarahkan untuk tesis, atau kalaupun masih ada sisa sedikit yang ada di semester 3, kalau mahasiswanya bisa double, maksudnya mengikuti kuliah dan dia diperkenankan untuk menulis tesisnya, itu 3 semester masih memungkinkan. Kalau menurut aturan universitas itu minimal memang 2 semester, saya pernah menanyakan, tapi sepertinya kalau di FKKMK 3. Tapi kalau di luar FKKMK, di Pascasarjana, begitu, itu bisa 2 semester. Tapi ini tentu saja berurusan ataupun melakukan pengurusan dulu dengan Pascasarjana. Dan tentu saja cepat ini tentu saja bukan berarti pokoknya asal cepat ya, tetapi juga tetap memenuhi kaidah-kaidah yang memang harus dijalankan oleh mahasiswa. Artinya dia IP-nya memenuhi requirement sebelum tesis itu dia harus menjalani kuliah apa itu sudah dilakukan sehingga dia misalnya boleh double begitu ya.
Di dalam prodi IKM ada yang memang pernah menempuh 3 semester gitu ya. Jadi kebetulan dia masuknya di semester genap gitu ya, sehingga semester 2-nya itu dia kan double. Sehingga semester 3 dia bisa sudah mulai tesisnya ataupun akhir semester 2 ya, sambil dia mengerjakan itu dia bisa menyelesaikan. Tapi bukan berarti cepat itu tidak berkualitas ya, tetap diharapkan cepat dan berkualitas. Begitu, Mas? Baik, Prof. Yayi. Nah, Prof. Yayi tadi soal cepat dan berkualitas gitu. Nah, kalau dan juga ada bukan kekhususan ya, tapi ada beberapa contoh yang sudah pernah menempuh pendidikan S2 di FKKMK dan itu 3 semester. Nah, ternyata karena beliau salah satunya adalah masuknya di semester genap ya berarti, Bro. Yeah. Ya, itu berarti semester 1-nya dia adalah semester 2-nya ini ya, Prof ya. Adalah semester 2-nya yang umum ya, Prof ya, yang reguler gitu, Prof. Iya. Jadi semester 1-nya adalah semester 2 yang reguler, lalu semester 2-nya dia adalah semester 1 dan 3 dari reguler. Sehingga dia harus menempuh mata kuliah 2. Iya, makanya mungkin bisa diharapkan cepat. Nah, Prof. Yayi, kalau misalnya ada orang pengen kuliah tepat waktu nih, sebenarnya bisa nggak sih, Prof, itu direncanakan kuliah tepat waktu itu? Bisa sih. Di tiap peminatan itu kan ada dosen pembimbing akademiknya. Yang dosen pembimbing akademik ini saya kurang tahu di semua minat di IKM ini ada tidak. Tapi kalau di Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial ini kita ada di bawah kita ada 3 minat. Peminatan Kesling, K3 dan Perilaku dan Promosi Kesehatan itu masing-masing kita sudah memberikan dosen pembimbing akademik. Jadi itu bisa dibicarakan dengan dosen pembimbing akademik dan tentu saja sudah membawa ide risetnya. Ya. Ide risetnya itu sudah ada sehingga semester 1 itu memang sudah didiskusikan dengan baik sehingga semester 2 itu mungkin sudah bisa nyicil proposal. Ya, nyicil itu mulai menulis proposalnya sambil terus berkomunikasi sehingga pada akhir semester 2 itu ataupun menjelang akhir semester 2 bisa dilakukan, kita menyebutnya seminar praproposal. Seminar praproposal itu dalam rangka kita untuk melihat siapakah nanti yang akan bisa menjadi pembimbingnya. Artinya dosen pembimbing akademik itu belum tentu menjadi dosen pembimbing akademiknya. Belum tentu menjadi dosen tesisnya. Jadi kalau dia sudah seminar proposal dan tidak berganti lagi topiknya, ya, kemudian nanti dia akan mendapatkan dosen pembimbing tesis. Diharapkan dengan demikian di pertengahan semester 3 atau di akhir semester 2 itu sudah bisa seminar proposal. Tentu saja karena metodologi riset ada yang memberikan di semester 2, ada yang memberikan di semester 1. Metodologi riset harus diambil dahulu sebelum tesisnya dikerjakan. Sehingga kalau itu dikerjakan, akhir semester 2 atau pertengahan semester 3, dia sudah bisa seminar proposal kan, sehingga dia di sisa waktu itu kalau dia cepat, dia bisa mengerjakan tesisnya sehingga pada akhir semester 3 dia bisa selesai. Namun ada beberapa bentuk riset yang bisa memungkinkan untuk studinya itu lebih cepat daripada studi biasanya. Yang satu adalah dia memang cukup mampu untuk pengolahan data yang kuantitatif sehingga menggunakan data sekunder itu akan lebih cepat. Karena data sekunder itu satu tetap mengurus etiknya, tetapi di dalam komisi etik kalau data sekunder dan itu tanpa identifikasi, ya misalnya tanpa nama, tanpa alamat, ya, artinya non-identifier itu biasanya cukup cepat pengurusannya karena nanti masuknya XM. Ya. Kalau topiknya pun tidak sensitif, ya. Topik tidak sensitif itu bukan stigma misalnya ya HIV misalnya, ya itu atau kesehatan reproduksi itu akan kita lihat dulu ya, sehingga mungkin masuknya di level kedua di komisi etik, sehingga itu mungkin 2 mingguan, 3 mingguan ya. Tapi kalau masuk XM tadi, jadi misalnya faktor risiko, gangguan pencernaan atau gangguan penyakit yang akibat lingkungan gitu ya, tetapi mengambil data sekunder itu bisa 1 minggu maksimal 2 minggu lah sudah dapat clearance dan sesudah itu sudah mulai memilih data
Sehingga dia kan tidak ke lapangan kalau secondary data ya, dia on desk gitu ya. Jadi ngitung-ngitung saja gitu ya. Itu yang cukup cepat. Kalau mau cepat itu. Tapi kalau mau data yang empiris, nah ini yang biasanya kalau ingin data empiris ini membutuhkan waktu ya. Paling tidak kita seminar proposalnya harusnya di awal-awal semester 3 gitu ya. Jadi masih menyisakan waktu 4 bulan, 1 bulan untuk pengurusan etik, 1 bulan untuk pengambilan data, 1 bulan untuk analisis data, dan penulisan. Ya, gitu Mas Bagas ya. Jadi memang harus direncanakan sejak awal kalau mau lebih cepat daripada jadwal yang reguler gitu ya. Maksudnya tadi tepat waktu. Jadi kalau mau cepat atau tepat itu strateginya sebetulnya ada kesamaan, cuman kalau cepat ini strateginya harus lebih baik. Baik. Dan tentu saja semua kuliah lulus ya. Itu juga semester 1 harus belajar gitu. Jadi tidak harus ngulang lagi gitu ya. Ya, baik Prof. Jadi sebenarnya itu bisa direncanakan ya Prof ya, bisa dipikir dari awal. Tapi misalnya Prof udah terlanjur kecemplung nih, tadi kan yang diobrolkan adalah bagaimana kalau misalnya sudah masuk terus koordinasi dengan DPA dan macam-macam untuk supaya bisa lebih cepat atau untuk tepat pun juga sama. Nah, misalnya ini teman-teman di sini nanti mau menempuh pendidikan lagi atau ya misalnya mau menempuh pendidikan lagi, itu bagaimana sih Prof untuk melihat kira-kira merencanakan sebelum kita masuk? Itu dimungkinkan nggak sih Prof untuk merencanakan selama pendidikan, tapi sebelum kita mengikuti pendidikannya? Bisa saja. Bisa saja. Jadi kalau saya memang berencana ini anak S1 ya, anak S1 mau masuk S2 gitu ya. Tentu saja mempelajari dulu yang di S2 itu kurikulumnya seperti apa. Mungkin bisa berkonsultasi kalau punya teman yang sudah masuk ya, sehingga bisa membayangkan apakah saya memang di S2 itu bisa tadi mau yang tepat apa yang cepat tadi. Karena ada juga ya mohon maaf ini beberapa program studi itu yang kadang-kadang memang mata kuliah itu ditawarkannya agak mepet-mepet gitu ya. Jadi ini tergantung dari program studi masing-masing. Di kami di IKM ini belum ada yang fast track yang misalnya S2 kemudian langsung lanjut S3 gitu ya. Ini masih belum kita bicarakan, tetapi di Pascasarjana ada program studi yang bisa seperti itu ya. Jadi teknik kalau nggak salah ya. Jadi salah satu saya agak lupa program studinya, tapi kalau dia prestasinya bagus di semester 2 itu bisa langsung lanjut, tidak jadi menulis tesis tetapi menulis disertasi. Ya, tapi kita di IKM masih belum ada program tersebut. Ya. Jadi itu memang bisa direncanakan seawal kalau kita ya artinya exploring untuk mencari jurusannya itu sekalian untuk menggali bagaimana pembelajaran di sana sehingga nanti bisa direncanakan sejak awal. Nah, kalau mahasiswa S2 saat ini yang ingin S3 sebetulnya kalau sudah memilih semacam bidang ilmu ataupun bidang topik kajian yang itu nanti akan ditekuni gitu ya, karena S3 itu diharapkan akan menjadi keahliannya. Itu kalau saya sarankan tesis S2-nya itu adalah preliminary study-nya yang nanti untuk S3 gitu ya. Jadi misalnya contohnya saja ini karena topik saya adalah tentang rokok ya. Saya ingin membuat sebuah intervensi pada rumah tangga gitu ya. Jadi untuk tesis saya S2 saya eksplorasi mungkin dengan kualitatif atau kalau saya kurang nyaman dengan kualitatif saya survei ya. Dan hasil survei itu nanti bisa menjadi bagian awal dari disertasi saya gitu ya. Sehingga saya punya data bahwa oke, di Jogja itu yang saya yang mungkin saya bisa angkat untuk intervensi saya adalah ini karena saya sudah punya penelitiannya di S2 gitu ya. Sehingga pada saat memasuki S3 itu sudah mantap topiknya gitu ya. Nah, sama sebetulnya kalau tadi yang mau S2 ya. Jadi di S1 itu skripsinya apa dan itu dilanjutkan. Tapi tentu saja beda skripsi dengan tesis itu kan tesis harus lebih mendalam ya. Tesis adalah tesa. Jadi kita menguji sebuah hipotesis, menguji sebuah teori ya di mana itu bisa dengan kuanti maupun kuali ya. Jadi
lebih dalam. Gitu ya. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya teliti di S1, tapi lebih diperdalam. Nah, itu akan lebih memungkinkan karena kan cara mencari literaturnya sudah mempunyai pengalaman ya di S1 dulu. Seperti itu Mas Bagas. Jadi sebetulnya bisa kalau mau cepat ya, mau cepat tapi ada kekurangannya. Jadi kalau kalau saya ya lihat mahasiswa yang di promosi dan perilaku itu karena kami punya kajian lapangan, artinya punya pembelajaran lapangan itu mereka yang sudah pernah bekerja itu lebih cepat menangkap apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi kalau fast track S1 langsung S2 langsung S3 begitu tidak mempunyai pengalaman pekerjaan atau pernah magang, itu kekurangannya adalah memahami permasalahan yang ditekuni itu agak kurang gitu ya. Jadi kalau S1 S2 masih oke lah, tapi kalau mau ke S3 mungkin lebih baik ada jeda sedikit di mana bisa magang dulu begitu ya, atau S1 ke S2 itu paling tidak 1 tahun itu menyelesaikan apakah itu magang, apakah itu bekerja beneran begitu ya. Sehingga punya pengalaman dulu bagaimana aplikasinya itu akan lebih mengikuti S2 itu seperti memperkuat gitu ya. Dan nanti dikukuhkan dengan S3. Saya kira itu, Mas. Baik, Prof. Yayi. Jadi tadi untuk siang belum masuk, itu masih bisa direncanakan. Tapi sekarang kan ini teman-teman lagi pada happy-happy-nya ya, lagi pada anget-angetnya masuk di FKKMK S1, S2. Nah, kalau sudah masuk gini, Prof, biasanya pertama harus adaptasi. Adaptasi yang seperti apa sih, Prof, yang bisa menunjang kita untuk lulus tepat waktu? Ya, terima kasih Mas Bagas. Yang pertama adalah kita melihat kurikulumnya secara keseluruhan ya. Biasanya itu juga diberikan introduksinya sejak awal. Kemudian sesudah itu harus berkomunikasi. Baik itu ternyata kalau di IKM semua peminatan ada DPA-nya, Mas. Tapi kalau di luar IKM, di luar S2 IKM saya kurang tahu. Sebagian sih sudah ada. Sebagian sudah ada DPA-nya, ya. Tapi kalau di IKM sudah. Kita sekarang punya 2 prodi ya, prodi manajemen. Di manajemen juga sudah ada. Ya, jadi kalau sudah masuk, kemudian aktif bertanya pada kalau sudah ada dosen pembimbingnya, bisa dosen pembimbingnya, tapi bisa juga kakak kelas yang sudah masuk di situ. Bagaimana strategi belajarnya? Karena perlu strategi ya. Jadi memang learning strategic itu memang diperlukan karena untuk melihat kalau mata kuliah ini saya harus belajarnya bagaimana, mata kuliah ini saya belajarnya bagaimana. Kemudian tentu saja menjadi mahasiswa yang kalau saya bilang mahasiswa yang profesional ya, mahasiswa profesional itu ya mengikuti, lihat jadwalnya, kadang-kadang memang ada perubahan itu dilihat, kemudian persiapan saya mau mengikuti kuliah, ini kuliah apa, kalau memang sudah ada silabusnya, di situ ada ditulis referensinya, atau mungkin kalau belum nanti dengerin dulu introduksinya, kuliah introduksinya, nanti oh ternyata referensinya itu kita siapkan. Sehingga pada saat mengikuti kuliah itu sudah ada persiapan dulu, tidak blank. Dan dengan era online ini, kadang-kadang memang ada yang nyambi-nyambi ya. Kalau menurut saya, kalau memang kita serius ingin mendengarkan kuliah, ya tidak disambi ya. Disambi itu sambil mengerjakan yang lain. Karena itu jelas tidak konsentrasi. Kalau luring di kampus, ya memang pada saat kita datang ke kampus untuk mendengarkan itu memang betul-betul pikiran itu diarahkan ke sana. Karena bisa jadi mahasiswa itu di kelas tapi pikirannya kemana-mana ya, dan itu juga tidak konsentrasi. Nah, sesudah selesai mengikuti pembelajaran di pagi hari, sebaiknya juga dibaca lagi malamnya, gitu ya. Apa saja yang mungkin belum paham dan nanti itu bisa ditanyakan di kuliah berikutnya. Membuat sari dari bukan Mbak Sari ya, membuat intisari dari perkuliahan yang ada, paling tidak poin-poinnya itu juga diperlukan untuk membantu kita mengingat apa sih yang
ada di situ. Dan kemudian kalau ada penugasan segera dilakukan. Dan kalau ternyata ada hambatan segera berdiskusi. Tadi satu bisa di dosen pembimbing akademis, bisa juga sharing dengan teman-temannya, gitu ya. Jadi begini, kalau kita ingin supaya kita bisa menyesuaikan belajarnya, memang harus aktif ya, aktif berkomunikasi, aktif kemudian mengkomparasikan caranya belajar bagaimana, karena itu mungkin masing-masing peminatan itu ada strateginya sendiri. Oh, dosen A itu kalau jelasin begini, dosen B begini, gitu ya. Jadi memang perlu strategik gitu ya, supaya kita bisa mengerjakan dengan baik dan menjalankan sebagai mahasiswa. Itu Gitu. paling penting tuh, kayaknya Prof. Habis belajar, habis tahu gimana caranya, terus dijalankan, nggak cuma tahu doang, terus oh ya udah deh. Ya, Prof. Tapi tadi ada obrolan bahwa konsul sama yang pertama awal-awal muncul adalah konsul sama DPA. Gitu. Bukannya DPA itu serem, Prof. Bukannya DPA itu hanya boleh kita datengin setiap ada pertemuan terjadwal. Memang kita boleh, Prof, untuk ngobrol bersama DPA dan ngobrol hal-hal yang dalam tanda kutip ringan gitu, kayak masalah adaptasi, masalah pembelajaran kita gitu. Boleh, Prof? Boleh sebetulnya. Cuman itu memang tidak, kalau untuk S1 ya, saya juga heran, karena itu memang pernah terjadi kalau di FKKMK, setahu saya pernah terjadi ada satu statement, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu, bahwa Anda boleh menghubungi DPA kalau ada permasalahan. Padahal sebetulnya enggak. Kalau DPA di S1 itu sebetulnya justru malah untuk mengembangkan diri ya. Agak berbeda fungsi DPA di S2. Kalau DPA di S2 sebetulnya lebih ditujukan pada pengembangan tesis. Meskipun juga bisa kita bertanya untuk yang lain. Jadi kalau di S1 itu sebetulnya lebih, dan ini kalau FKKMK malah rencananya DPA ini justru untuk supaya membuat mahasiswa itu lebih mengembangkan diri, karena kita akan membuat semacam portofolio begitu kalau di FKKMK. Kebetulan saya di KPP itu, KPP ditugasi, KPP Komite Perilaku Profesional tadi ditugasi untuk membuat satu panduan, di mana di panduan itu banyak life skills yang diajarkan pada mahasiswa. Salah satunya ya leadership, kemudian ada hidup sederhana karena banyak anak-anak konsumtif ya. Jadi kemudian berkomunikasi, komunikasi efektif, kemudian juga hidup sehat. Ya, itu diberikan pada, ini bukunya sedang di layout, tapi ini untuk S1 ya. Untuk S2 itu tadi saya sudah bilang ditujukan memang lebih pada pengembangan tesisnya ya, karena diharapkan mahasiswa S2 itu sudah lebih matang sehingga persoalan pribadi dan lebih pada strategi belajarnya itu diharapkan sudah terbentuk. Kalaupun belum itu ya bisa belajar mandiri begitu ya. Artinya tadi aktif kesana kemari bertanya gitu. Tetapi kalaupun mau bertanya boleh. Sebetulnya kalau menurut saya sih ya, saya enggak pernah punya pengalaman punya DPA yang serem ya. DPA saya satu dulu di Fakultas Psikologi sangat baik kayak ibu saya gitu ya. Kemudian DPA di S2 itu kami enggak punya kalau di psikologi dulu ya, tapi langsung pembimbing tesis itu. Yang pembimbing tesis kebetulan pembimbing tesis saya dulu adalah pembimbing skripsi saya gitu ya. Jadi saya sudah mengenal dengan baik juga ya. Jadi pembimbing S3 saya sudah mengenal sebelumnya juga karena kita pernah bertemu di konferensi gitu ya. Jadi beliau kebetulan pembahas paper saya pada saat konferensi, sehingga saya sudah berkenalan sebelumnya gitu ya. Jadi karena kalau S3 itu kan kita kalau di luar negeri kita itu kan melamar pembimbing dulu gitu ya. Pembimbingnya oke, kita ngurusi persyaratan sehingga kita akhirnya bisa accept gitu ya, sudah diterima gitu ya. Jadi baru kita sekolah gitu ya. Jadi ngelamar dulu, kita punya pembimbing dulu gitu ya. Sedikit berbeda di sini kalau di FKKMK, kalau S3 memang sebetulnya diharapkan juga mulai searching pembimbing untuk itu bisa diusulkan. In case itu tidak jadi pembimbingnya bisa terjadi, tetapi itu kalau sudah direncanakan sejak awal akan lebih baik gitu untuk pengusulan gitu. Karena sudah berdiskusi dahulu.
Begitu Mas, nggih. Jadi saya kira terminologi bahwa DPA itu menyeramkan itu mungkin perlu dihapus gitu ya. Jangan, karena DPA itu pada dasarnya sebetulnya adalah untuk membantu mahasiswa. Itu mungkin KPP ya malahan. Kalau saya mendengar malah Komite Perilaku Profesional itu yang dianggap kalau kayak di SMP SMA itu kayak BP-nya gitu ya. Padahal BP di SMP dan SMA itu sebetulnya ini juga keliru persepsi karena kadang-kadang mereka mengundang anak-anak yang bermasalah. Padahal BP itu pada konsepnya bimbingan penyuluhan ini adalah membuat siswa itu harusnya berhasil gitu ya, dan justru akan mengembangkan prestasinya gitu ya. Sama dengan DPA di S1 ini kita pengen mengubah image mereka hanya sekedar nanda tangan untuk KRS, enggak, tapi ini justru akan membuat mereka satu menyesuaikan belajarnya, dan kemudian kalau dokter itu nantinya itu mungkin bisa juga berdiskusi mengenai masa depannya. Aku tuh pengen jadi apa gitu ya. Jadi S2 ini kita tidak ke sana, sebenarnya fungsinya agak sedikit berbeda ya. Jadi tapi bisa, dan kemudian mungkin saya umumkan saja ya, di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan itu kita punya 2 psikolog yang di-hire full time, dan menurut saya sementara ini memang banyak mengurusi anak mahasiswa S1 ya, tapi menurut saya tidak masalah asal itu mendaftar ya, memanfaatkan mereka untuk misalnya bagaimana cara belajar yang baik gitu ya, cara yang belajar yang baik, bagaimana menyesuaikan diri gitu ya, sehingga nanti bisa ngobrol. Karena psikolog itu sebetulnya tidak hanya untuk mengurusi bermasalah ya, justru juga menggali potensi apa yang ada gitu ya, sehingga itu bisa didiskusikan gitu ya. Karena fungsinya kami pengen sebenarnya fungsinya itu memang ada 2 hal ya. Satu memang mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah kalau ada mahasiswa ingin mengembangkan diri, mereka akan membantu bagaimana menggali potensi diri. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Prof. Yai. Tadi sudah sangat menarik ya ini obrolannya. Jadi kalau udah terlanjur, nggak terlanjur juga kan, karena ini memang disengaja ya. Jadi Bapak dan Ibu masuk sini kan bukan karena mau daftar, keterima gitu, enggak lah, sudah direncanakan. Jadi kalau sudah masuk, nanti ada beberapa support system juga, ada DPA, lalu ada psikolog juga yang bisa membantu untuk adaptasi. Tapi nanti bagaimana sih untuk di kesehariannya, lalu bagaimana supaya sekolah ini nggak cuma dapat ilmunya saja, tapi benar-benar kita bisa mengembangkan diri sampai to the fullest gitu. Jadi yang paling optimal dari apa yang kita punya. Nah, itu nanti akan kita obrolin setelah jeda. Jadi kita jeda dulu, Prof. Nah, silakan Mbak Galuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Bagas dan juga Prof. Yai, menarik sekali, matur nuwun Prof. Tapi mohon izin kita harus jeda dulu nih Prof untuk saya putarkan satu lagu. Nah, untuk Anda nih Sobat Sehat, tentunya juga poin-poin sudah mulai Anda catat, kira-kira strateginya ditambahkan apa aja nih, dan ditambah ada juga fasilitas-fasilitas yang bisa Anda optimalkan di FKKM UGM. Baik, satu lagu untuk Anda dari Malik and the Essential, Senja Teduh Pelita. Stay tune di Raisa Radio. Kita
Biarkan sedih tenggelam, bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi. Dunia dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang rindunya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia membawa restunya, restunya. Inilah waktu untuk bilang cinta. Bolehkan aku bilang cinta, bolehkan aku bilang cinta, bolehkan aku bilang Baik, semoga satu lagu tadi dari Melik and The Essential bisa menambah semangat untuk Anda di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Dr. Bagas. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Ini Prof. Yai, ini apakah sudah kembali? Oh, sampai juga. Sudah, ini sudah agak bersinar, jadi bisa. Ya, Prof. Jadi sudah bisa pasang virtual background. Iya. Prof, tadi ini nyambung buat ini tadi Prof, yang awal-awal tadi kan sudah berhasil adaptasi nih. Nah, sudah berhasil adaptasi, kayaknya kuliah udah oke. Nah, kalau kuliah sudah oke, tadi Prof. Yai juga bilang bahwa kita harus mengembangkan potensi kita sampai benar-benar dikembangkan kayak mentok gitu, sampai maksimal. Nah, kalau kuliah sudah oke, saya sudah merasa pede, saya bisa kuliah nih, kayaknya nggak ada masalah untuk ini. Terus, apa lagi Prof yang perlu kita tempa atau kita kembangkan untuk biar kita punya pengalaman belajar di sekolah S1, S2, S3 ini yang paling maksimal? Ya, terima kasih Mas Bagas. Jadi yang kedua, kalau ini ada 3 jenis mahasiswa ya, kalau S2 itu. Mahasiswa yang betul-betul fresh, yang memang pekerjaannya masih mahasiswa doang gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya selain memang tadi mengikuti pembelajaran, mengatur waktu dengan baik, dan sebetulnya kalau di Universitas Gadjah Mada itu banyak tawaran, apakah itu kursus, apakah itu seminar, ya, dan itu kalau kita kaitkan dengan pengembangan diri kita, ikutilah itu gitu ya, karena mumpung masih menjadi mahasiswa ya, dan apalagi sekarang ya virtual gitu ya. Jadi itu adalah tambahan ilmu yang kadang-kadang kita juga mengundang Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran itu sering mengundang visiting profesor ya. Jadi profesor-profesor dari luar negeri yang sangat kompeten dalam bidangnya itu sering kita undang. Jadi itu ikutilah. Karena itu untuk membuka wawasan. Ya, kalau di zaman luring itu ya datang
datang untuk kemudian kalau bisa juga kenalan gitu ya, karena siapa tahu nanti kalau berencana untuk kuliah di luar negeri misalnya ya, kita sudah punya kenalan gitu ya. Jadi membuat jejaring ya. Kalau menurut saya pada saat kuliah itu kalau di S2 terutama kita juga sekalian S2 S3 itu membuat jejaring. Apakah itu jejaringnya di dalam negeri, apakah itu di luar negeri ya. Jadi dan kalau masih jomblo tadi belum ngurusin rumah tangga, cuma sekolah doang, kalau menurut saya juga sekalian ikut kursus gitu ya. Ikut kursus apakah itu kursus bahasa, kursus yang untuk menambah gitu ya. Karena kita tidak hanya perlu untuk kompeten di bidang kita, tetapi juga ditambah dengan skills ya. Mungkin salah satu skills kalau saya sarankan kalau belum lancar banget bahasa Inggris ya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian bisa ditambah dengan bahasa lainnya. Kemudian kalau ada kursus lainnya itu diikuti, tapi tentu saja dengan catatan paling penting lagi selain mempersiapkan belajar itu juga manajemen waktu. Nah, untuk mahasiswa yang masih jomblo tapi sudah bekerja, ini jelas harus mempunyai manajemen waktu yang baik ya, supaya bisa mengatur mana yang tugas di kantor, mana yang tugas sekolah ya. Syukur-syukur kalau memang tubel ya tugas belajar sehingga memang di-free-kan, dibebas tugaskan dari pekerjaan sehari-hari karena itu memang tidak mudah ya. Saya S2 itu sudah bekerja. Sehingga sudah bekerja tapi belum menikah, menjelang akhir S2 baru menikah ya dan itu juga termasuk salah satu syarat waktu itu saya sama calon suami saya, sudah dilamar tapi saya minta perkawinan itu sesudah saya ujian tesis gitu ya. Karena saya bayangin, karena saya sudah bertanya pada ibu saya waktu hamil saya itu apa yang terjadi gitu. Karena kita tidak tahu ya. Jadi wanita itu kalau hamil itu kan macam-macam ya. Ada yang memang banyak dan sebagainya, banyak mutah-mutah dan sebagainya. Atau termasuk yang lancar-lancar saja. Karena belum tahu. Makanya saya tidak mau karena waktu itu saya sedang tesis ya. Sehingga sudah dilamar, tapi begitu itu saya serahkan pada apa namanya dosen pembimbing ya, itu baru saya tesisnya sudah selesai gitu ya, tapi masih nunggu coretan. Tapi kan itu nunggu coretan itu proses yang memang harus dijalankan, tapi tidak seperti pada saat kita menyusun gitu ya. Jadi itu perlu strategi ya. Jadi kalau kita memang bekerja itu juga saya harus perlu mengatur supaya akhirnya ada pekerjaan yang saya lepas. Pada saat itu saya masih pagi hari itu menjadi dosen di FK, sore itu saya menjadi psikolog di sebuah rumah sakit jiwa. Ya, jadi pada saat menjelang waktu kuliah masih saya jalani itu ya. Jadi saya double pekerjaan. Kemudian juga apa namanya kuliah dan kemudian sesudah saya menulis tesis itu yang menjadi psikolog yang sore hari itu saya cuti karena tidak mungkin, karena saya baru selesai pekerjaan itu dari fakultas itu baru jam 2, jam 3 gitu ya. Jadi memang harus pandai mengatur waktu gitu ya. Saya memang diizinkan untuk sekali waktu memang kuliah ya, karena kuliahnya kalau S2 itu kan ya tiap hari hampir ada tetapi tidak full begitu ya. Sama dengan ini kan online-nya tidak full gitu ya. Sehingga itu yang memang harus di-manage dengan baik. Nah, kemudian ada yang satu lagi sudah bekerja, sudah menikah, kemudian kuliah. Ya, jadi ini kan triple ya, menjalani pekerjaan yang, nah ini betul-betul harus memanage waktu dengan baik. Memanage waktu dengan baik, bagaimana menselaraskan, dan ini tentu saja diskusi dengan pasangan masing-masing ya, apakah yang sekolah ini putri atau putra, tapi mendiskusikan dengan pasangan masing-masing supaya bisa mengatur jadwal dengan baik. Saya termasuk yang itu pada saat saya menempuh S3. Ya, jadi anak saya kembar lagi. Ya, jadi menyusui sambil mengerjakan itu pernah terjadi gitu ya. Jadi karena anak saya kembar gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi memang kalau kita siap menjalankan double ataupun triple, berarti kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Ya. Kalau menurut saya ya UGM menyediakan banyak kegiatan, baik itu yang ekstrakurikuler ataupun yang ilmiah, tadi yang seminar, workshop, ekstrakurikulernya itu diskusi, ya. Kemudian olahraga, itu menurut saya kalau masih jomblo, itu waktunya akan banyak, gitu ya. Waktunya akan banyak dan itu gunakan sebaik-baiknya. Saya melakukan itu waktu S1 ya, saya itu ikut macam-macam Mas Bagas ya. Saya ketua Senat 2, mahasiswa Fakultas Psikologi waktu itu. Saya juga pecinta alam. Saya juga anggota dari
dangdut karena punya dangdut psikologi ya. Jadi sudah ketua Senat 2, ikut dangdut. Saya masih ikut orang tua saya mengikuti Rotary dan itu ada anaknya gitu. Anaknya itu ada Rotary Club gitu ya. Jadi klub pemuda begitu ya. Itu masih ikut itu kuliah gitu ya. Dan saya juga timnya basket Fakultas Psikologi, timnya atletik. Jadi kehidupan saya memang sudah sangat sibuk sejak kecil mungkin ya. Jadi sejak SD saya juga ikut macam-macam gitu ya. Jadi mungkin saya sudah terbiasa bagaimana mengatur waktu antara sekolah dan kegiatan lainnya. Sehingga itu menjadikan saya pada saat saya harus kuliah sekaligus saya bekerja itu tidak terlalu berat gitu ya. Sibuknya sibuk sih, jadi jarang di rumah memang, tetapi bisa mengatur waktu dengan baik. Saya di SMA 3. SMA 3 itu kalau di Jogja ini adalah SMA yang menurut banyak orang adalah SMA kegiatan sebetulnya ya. Jadi acaranya ada aja gitu ya. Jadi memang kalau ibu saya dulu ini punya anak perempuan tapi nggak pernah di rumah gitu ya. Karena ya saya ikut teaternya Fatmanaba, waktu itu ikut vokal grupnya Fatmanaba, masih juga basket, ya saya juga OSIS gitu ya. Jadi memang bagaimana mengatur waktu itu memang diperlukan. Gitu Mas. Baik, Prof. Yang menarik banget ya. Jadi ternyata ada beberapa golongan nih berdasarkan kesibukan dan bagaimana kita mengantisipasi atau memanajemeni waktu untuk golongan-golongan itu. Jadi memang nggak bisa pukul rata nih, mahasiswa harus kayak gini atau kayak gitu. Tapi yang menarik tadi dari Prof. Yai adalah masih bisa melakukan banyak kegiatan. Kalau saya sih kepikiran dulu, saya tuh kuliah cuma 2 kali. Jadi cuma S1, terus profesi, dan itu cukup. Saya S1 waktu itu sama Prof. Yai, jadi ekstrakurikuler saya itu meneliti dan melakukan penyuluhan masyarakat di Quito-Beko. Itu ekstrakurikuler saya. Lalu S3 langsung, saya nggak pakai S2, itu cuman mengerjakan itu dan terus habis itu nonton konser. Jadi saya tadi setor beberapa lagu yang saya pengen dengar, Mbak, tolong ini dong di setelin. Tapi ternyata nggak ada karena lagu-lagu dari band Taiwan yang saya dulu kalau konser cuma di sebelah rumah gitu. Rumah saya dekat sama City Center. Nah, kenapa saya masih melakukan itu? Karena saya waktu itu butuh work-life balance. Walaupun itu bukan work, tapi kami belajar sekolah. Tapi Prof saya bilang bahwa sekolah saat ini ya hidupmu itu ya sekarang. Jadi ini adalah bagian dari hidupmu dan kamu bisa menganggap itu bekerja. Karena kan sekolah sebenarnya sangat berat ya. Itu tuh kan juga bekerja full time, apalagi teman-teman yang full time. Dan saya diingatkan untuk work-life balance. Nah, Prof, kalau work-life balance ini sepenting apa sih, Prof, untuk perkuliahan ini? Apakah ini dosa kalau saya melakukan kegiatan-kegiatan fun gitu? Atau ini memang harus dilakukan? Karena ya masa belajar terus gitu. Gimana, Prof, kira-kira? Yang kedua ya harus dilakukan. Work-life balance itu penting, sangat penting untuk menjaga mentalitas kita. Karena kita perlu kayak HP itu perlu di-charge ya. Jadi hidup kita itu perlu di-charge juga ya. Jadi kenapa saya mengikuti banyak kegiatan sejak kecil? Karena itu fun, sebetulnya fun. Yang kedua adalah membuat saya mempunyai pengalaman untuk berkoordinasi, komunikasi, manage waktu ya. Jadi menata laksana waktu. Nah, kuncinya kalau work-life balance itu memang kita perlu untuk mengatur waktu dengan baik. Cobalah untuk mengidentifikasi, saya tuh 24 jam itu ngapain sih? Nanti Anda akan juga heran sendiri. 5 jam cuma pegang HP gitu misalnya ya, kalau sekarang ya. Kalau dulu saya kan tidak terlalu didistraksi oleh handphone ya, karena zaman saya kuliah S1, S2 itu S3 sudah ada handphone tetapi kan belum smart ya. Handphonenya masih bodoh gitu ya. Jadi tapi itu justru menurut saya justru membantu saya untuk tidak distract dengan yang lain gitu ya. Jadi nah sekarang ini kan untuk mahasiswa-mahasiswa itu memasuki masa milenial di mana gangguannya itu cukup banyak ya. Sehingga itu memang perlu disiplin. Yang satu adalah identifikasi waktunya itu saya ngapain saja. Sehingga kita bisa bagi waktu dalam seminggu. Sesudah saya belajar, saya akan melakukan hobi. Melakukan hobi itu saya sarankan sangat penting ya, apapun hobinya. Oke, kalau hobinya belajar, Bu, oh bagus. Ada juga ya. Ya siapa tahu ada gitu ya. Saya karena teman saya seapartemen itu
kebetulan kalau ini S3 ya, itu orang Vietnam itu anaknya itu hobinya menurut saya belajar. Anak SMA, tapi kalau belajar ikut mahasiswa S3, ikut kami ke kampus. Bukunya kalkulus tebal banget gitu ya. Tapi anak itu kemudian tertarik waktu saya ngedance, saya boleh belajar dansa enggak? Boleh, saya bilang gitu. Wow, kaku, elek banget. Tapi ya sudah, tapi dia bisa. Termasuk dia bilang, tanya pada saya, kalau saya belajar musik, akan bagus juga. Jadi dia belajar gitar, belajar piano akhirnya. Ya, menurut saya supaya otak kirinya itu juga jalan gitu ya. Jadi work life balance atau study life balance itu sangat perlu. Ya, jadi makanya tadi saya bilang bahwa ikuti kegiatan yang mungkin satu ada yang fun, satu memang ada keilmiahan. Jadi seminar, workshop, training begitu. Tapi nanti kalau ada misalnya acara kita itu suka nyanyi-nyanyi, ada line dance, ada yang lain itu ikut aja gitu ya. Tergantung mungkin juga ada klub bersepeda gitu, Gowes Club gitu ya. Itu ikut. Jadi sekalian olahraga, sekalian fun. Tapi tentu saja kita melihat waktu kita. Waktu saya di S2 itu memang karena saya di awal juga masih penyesuaian, tapi saya masih sempat karena saya masih menjalin hubungan dengan teman-teman di psikologi untuk kalau mereka punya acara Palapsi ya, terutama pencinta alam psikologi itu kan punya banyak kegiatan. Sehingga saya meskipun sudah bekerja itu saya masih gabung. Kalau mereka dayung, mereka rock climbing gitu ya, saya masih ikut gitu meskipun saya sudah bekerja. Kebetulan suami saya dulu juga Palapsi ya, jadi kita ketemu di kampus ini kurang piknik. Jadi memang itu memang perlu dijalankan. Kemudian waktu S3 itu saya mengikuti, kebetulan saya mempunyai teman-teman seapartemen yang sangat pekerja keras ya, dari Vietnam, dari Cina. Itu jadwalnya ketat banget ya. Tapi saya ngikutin itu bagus gitu. Tapi begitu hari Sabtu, saya lari ke komunitas Indonesia untuk chit-chat, kita nyanyi-nyanyi. Saya di Australia masih menyempatkan untuk kita perform untuk tarian Indonesia waktu itu Saman, itu perlu latihan ya, tari Saman, tari macam-macam lah. Kita sempat untuk perform di Sydney, kuliah saya di Newcastle ya. Dan saya waktu di Australia juga masih nyempetin untuk jalan-jalan. Karena Australia adalah negeri yang indah. Waktu di Australia pun karena saya kemudian ditawari oleh dosen pembimbing saya untuk ikut penelitian yang bersama orang Amerika. Jadi meskipun saya sedang sekolah di Australia, saya sempat ke Amerika juga. Ya, jadi artinya mengatur waktu itu penting. Sampai hari ini pun sebelum pandemi, saya berusaha agar jadwal saya itu selalu ada waktu. Dan ini teman saya juga heran, kamu kelihatannya sibuk banget, tapi kamu selalu bisa ikut reuni. Jadi saya punya kelompok yang senang ke alam. Saya punya kelompok yang senang jalan-jalan. Kalau yang senang jalan-jalan tidak adventurer sedikit itu teman saya kuliah. Ya. Kalau yang adventurer sedikit kita snorkeling itu teman SMA. Jadi setahun itu saya bisa 2 kali snorkeling, 2-3 kali saya jalan-jalan, yang 2 kali nanti saya sama anak-anak. Ya, jadi meskipun sibuk, kita usahakan supaya kita bisa tadi work-life balance gitu. Karena itu menurut saya habis dari pergi itu rasanya malah justru lebih produktif gitu ya. Karena habis melihat laut, habis berenang sama ikan, ya, sama ubur-ubur, tapi ubur-ubur yang Cina gitu, itu di Kalimantan itu ya. Jadi itu pulang itu lebih merasa enak ya. Jadi kuncinya sebetulnya manajemen waktu. Manajemen waktu supaya kita bisa sesudah hard. Ya, jadi saya study hard tapi juga play hard waktu di Australia ya. Senin sampai Jumat itu benar-benar dari jam 8 sampai jam 12 malam. Pulang itu untuk mandi, olahraga juga, jangan lupa olahraga. Jadi saya pulang dari kampus itu jam 5 langsung olahraga, jalan. Kebetulan saya tidak bawa keluarga waktu di Australia. Jadi saya 3 bulan di Australia, 2 bulan pulang begitu ya, pulang pergi. Ya, kebetulan ibu waktu itu sudah sakit gitu, jadi saya harus mengatur waktu dengan baik. Kemudian pagi sampai malam ya, nanti pulang itu makan malam, kita makan malam bersama, nanti jam 8 itu kita ke kampus lagi sampai jam 12. Begitu Senin sampai Jumat. Ya, tetapi begitu Sabtu, Minggu saya ke tempat teman-teman yang Indonesia. Ya, jadi saya punya sahabat, sayangnya sudah meninggal 2 minggu sebelum saya pengukuhan profesor. Beliau profesor duluan.
sahabat saya dari Malang itu ya. Jadi saya tinggal di rumah mereka kalau malam minggu. Nah, apapun misalnya kita juga jalan gitu, jalan nyopir bareng gitu ya untuk ke Canberra, ke mana begitu ya. Jadi nanti Senin balik lagi ke kos-kosan belajar lagi gitu ya. Jadi harus ada itu ya balance gitu. Meskipun sekarang saya jadi ibu rumah tangga, balance untuk me time itu tetap saya lakukan dan kebetulan saya memiliki suami yang sangat mendukung hal itu karena saya juga menghormati dia kalau sama temannya mancing itu tidak saya ganggu gitu. Jadi kalau saya jalan sama teman-teman saya juga tidak diganggu gitu ya. Begitu. Baik, menarik banget ya Prof ya. Jadi memang work life balance tuh kayaknya sangat-sangat penting. Jadi kalau teman-teman punya waktu gitu, memang kalau waktu luang mungkin ya harus di manajemen ya, cuman kok sisa waktu. Tapi kalau mungkin jadi padat banget, tetap berarti mungkin harus meluangkan waktu tuh untuk melakukan work life balance karena itu sangat penting. Jadi jangan merasa berdosa untuk melakukan hal-hal yang fun karena itu juga bermanfaat. Kalau pengalaman saya tuh Prof, jadi saya tuh nonton konser terus ngobrol gitu karena muka saya tuh kelihatan ya, apa namanya, Southeast Asia. Saya sekolahnya di Taiwan dulu, jadi saya paling beda gitu, mungkin di crowd gitu, terus ditanyain, "Kamu orang mana?" Ternyata yang main band-nya juga orang kedokteran, terus kita ada project bareng, ngobrol tentang musik untuk public health waktu itu. Jadi, jangan-jangan apa yang kita cari selama ini di perkuliahan sebenarnya apa sih hobi, titik tengahnya antara hobi kita, keilmuan kita, kesenangan kita itu bisa kita temukan di luar sana. Termasuk tadi ternyata Prof. Yai juga bilang bahwa dulu waktu saya di Australia itu ada dapat kesempatan untuk penelitian dan pergi ke Amerika. Jadi itu kan membangun jejaring dan untuk penelitian ya, jadi untuk beberapa penelitian. Nah ini nanti akan jadi topik yang menarik juga untuk didiskusikan, Prof. Jadi kita tadi sudah dari adaptasi, lalu perkuliahan, lalu biasanya milestones-nya adalah penelitian dan penulisan hasil penelitian ya, Prof. ya. Nah ini tapi waktunya udah mepet banget, jadi nanti mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, nanti bisa terus pantengin Raisa. Jadi kita nanti merencanakan untuk ngobrolin bagaimana sih penelitian itu dilakukan dengan belajar dulu. Jadi kayak saya dulu mungkin magang dulu penelitian itu bagaimana cara menghubungi dosennya, bagaimana cara ngobrolnya, bagaimana bersikap atau bagaimana menempatkan diri kalau kita lagi ikut penelitian, dan bagaimana kita menggunakan kemampuan-kemampuan itu untuk menunjang penelitian kita. Boleh ya Prof, besok ngobrolin itu ya Prof? Boleh. Boleh. Ya, jadi gitu teman-teman obrolannya. Jadi kalau Prof Yai mau memberikan closing statement nih Prof, untuk lulus tepat waktu. Nah, gimana nih Prof closing statement-nya? Ya, mungkin saya summary-kan tadi ya. Jadi satu adalah kita mempelajari apa yang ada di prodi yang kita masuki, artinya mempelajari kurikulum dan sebagainya. Jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan kakak kelas, dengan dosen pembimbing akademis untuk bisa mendapatkan bagaimana nanti strateginya. Kalau ada kesulitan belajar, nah bicarakan dengan dosen pembimbing akademis ataupun tadi sudah saya tawarkan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ini, kalau Anda di sini itu kita mempunyai 2 psikolog. Tetapi kalau Anda bukan berasal dari prodi ini, unit konseling psikologi itu juga ada di Fakultas Psikologi. Jadi saya mungkin juga mengingatkan bahwa psikolog itu tidak hanya untuk yang bermasalah. Psikolog itu juga untuk membantu mengembangkan diri, mengembangkan potensi, mungkin juga membantu kalau misalnya bagaimana sih manajemen waktu dengan baik. Saya itu strategi belajarnya bagaimana, itu juga bisa dikonsultasikan. Yang berikutnya adalah memang penting untuk work-life balance, tetapi kuncinya adalah manajemen waktu. Dan sehingga siapapun Anda bentuk jenis yang mana tadi mahasiswanya, jenis mahasiswa yang sebetulnya masih mempunyai banyak waktu, yang saya kadang-kadang iri itu bisa S2 tapi belum bekerja gitu ya, itu harusnya menggali potensi yang banyak. Ya, jadi karena Yogyakarta waktu itu saya selalu mendorong mahasiswa S2 yang berada di Jogja ya, waktu itu masih luring untuk
Yogyakarta itu punya kursus banyak, kursus bahasa, atau kalian mau mengikuti semua kegiatan, banyak kegiatan yang ada di UGM, ya, tidak hanya di Fakultas Kedokteran, tidak hanya di Pascasarjana, tapi di UGM. Ya, sehingga itu akan memungkinkan kita untuk menggali apakah itu potensi untuk life skills, ya, jadi komunikasi, kerjasama, tim, gitu ya, kemudian kepemimpinan, ya, untuk mengikuti organisasi. Tapi tentu saja kuncinya adalah manajemen waktu dengan baik. Dan kalau Anda sudah berkeluarga, selain manajemen waktu dengan baik, berkomunikasi dengan pasangan, kalau Anda sudah berkeluarga dan bekerja, komunikasi dengan bos, ya, bagaimana mengatur waktu dengan baik. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Prof atas obrolannya pagi ini. Ini banyak banget juga yang ikut. Jadi ini tadi tembus 50-an, sekarang masih 51. Jadi terima kasih teman-teman juga udah mau ikut berpartisipasi dalam obrolan ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam jadi moderator nih dalam membawakan obrolan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Bagas dan juga terima kasih Prof. Yai atas ilmu-ilmunya. Sangat banyak sekali yang bisa kita tarik ya, Sobat Sehat. Ternyata juga kita tidak hanya berkuliah untuk mengejar nilai dan tepat waktu saja, tetapi juga harus PR kita memaksimalkan potensi, apalagi fasilitas yang kita dapatkan sangat-sangat banyak ya, dan juga tetap menghidupi hobi yang selama ini mungkin kita tinggalkan karena fokus kerja, fokus kuliah gitu. Ternyata itu membuat kita bahagia dan lebih produktif juga. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Profesor Dr. Anda R.A. Yai Suryo Prabandari, Magister Sains PhD. Terima kasih banyak Prof, sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak, sehat selalu juga. Ya, terima kasih juga untuk Dr. Bagas Suryo Bintoro PhD sudah berkenan untuk menjadi moderator di pagi hari ini. Sehat-sehat Pak. Terima kasih. Sehat-sehat. Baik, untuk Sobat Sehat Raisa, topik-topik menarik juga bisa Anda dapatkan di Raisa Radio UGM. Pantengin terus, pokoknya bincang-bincang santai karena topiknya menarik-menarik semua. Dan topiknya terkait apa aja bisa Anda dapatkan di @Raisa Radio UGM. Jangan lupa di-follow Instagramnya. Baik, saya Nigalu beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit nih. Sehat selalu, semangat selalu. Telepon, Prof. Kadang terasa sulit untuk mensyukuri apa yang ada, atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, Kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. setiap detik yang kau jalani, oh sungguh sangat berarti. Jangan pernah kau sia-siakan, semangat yang masih terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, Kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. aku
di sini.